ada yang bilang baju nggak dikirim-kirim, masa saya pakai daster gitu. Selebih itu loh, padahal baju lain juga ada ya. Habis login akunnya hilang. Terus saya ngampus tuh. Saya deg-degan. Sekarang ini 30 juta hilang. Honorer selama 8 tahun gajinya cuma 150.000. Diinjek-injek sama atasannya. Buat kalian teman-teman, terutama cowok nih, kalian tuh harus punya ambisi. Kenapa? Emang kalian suka lihat keluarga kalian diinjak-injak, kalian dimaki-maki, mau kesini nggak boleh, mau apapun nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi ada di seluruh Nusantara. Selamat datang lagi di Economic Eco Podcast, where inspiration meet conversation bersama Dewi Nurika di sini. Oke teman-teman, selamat datang lagi di Economic Eco Podcast dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Di sini, ketika teman-teman sudah membuka video ini artinya teman-teman sudah siap untuk mendengarkan dan mendapatkan cerita-cerita dan informasi-informasi baru. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat-sangat menarik, yaitu From Campus to Cash Flow, yaitu mahasiswa berwirausaha. Stigma di luar sana mengatakan bahwa mengatur waktu untuk belajar dan berwirausaha itu susah. Tapi nyatanya narasumber kita satu ini mengatakan tidak. Dan beliau bisa membuktikan bahwa ini bisa. Dan langsung aja kita hadirkan narasumber kita yang sangat spesial hari ini. Ini dia Kak Fardan. Oke teman-teman, sudah hadir di sini narasumber kita yang sangat spesial hari ini. Dan tentunya sebelum kita menuju ke tanya bertanya, kita mau kenalan dulu nih sama narasumber kita satu ini. Sebelumnya, halo Kak, selamat pagi. Pagi ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik banget. Alhamdulillah. Mungkin bisa dikenalin dulu siapa dan dari prodi mana? Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fardan dan saya dari prodi Manajemen Pemasaran. Di sini saya adalah owner sekaligus pendiri dari Google Quality Indonesia. Saya semester 5 dan bisnis saya itu berdiri sejak tahun lalu. Sekarang sekitar 10 bulan berjalan. Dan alhamdulillah dari bisnis kita, saya juga membantu sekitar desa saya untuk menjadikan bisnis saya itu roda perputaran ekonomi di daerah saya. Berarti memang Kak Fardan ini dari awal sudah memang terjun ke dunia bisnis kurang lebih hampir 1 tahun ya Kak ya? Sebenarnya kalau masalah bisnis lebih dari 1 tahun sih. Jadi sebenarnya sejak SMP kelas 3. Wah. Saya SMP kelas 3 itu udah mulai belajar yang namanya dropship. Teman-teman ada tahu dropship kan? Apa tuh? Boleh dijelasin? Dropship itu kayak gini. Kakaknya sebagai produsen nih, punya barang pengen ngejualin, terus aku itu cuma bantu ngejualin, aku punya toko sendiri, tapi aku nggak punya barangnya. Jadi aku kalau ada orang order, aku beli di kakak, terus langsung ku larikan ke tempatnya orang yang mau beli itu. Oh gitu, tapi kita nggak punya barangnya Nggak punya barangnya sama sekali. Jadi kita cuma model ilmu sama model ketikan aja. Model ketikan. Ini guys dari SMP ya. Oh iya. Berarti model ketikan bisa jadi cuan ternyata. Oke, berarti cerita awalnya itu berawal dari dropship gitu. Ya itu SMP kelas 3. Terus habis ke dropship, aku lari ke produksi tas. Habis ke produksi tas, baru kalau online ini. Ya ini sekarang baju. Kalau produksi tas itu dari tahun berapa Kak? Produksi tas itu 2000 berapa? SMA kelas 1 mungkin. Waduh, SMA udah berani produksi tas. Soalnya gini. Keren banget sih. Di keluarga aku itu. Kan keluarga saya itu bukan dari keluarga yang kaya raya. Dari keluarga yang sederhana, berkecukupan. Tapi saya punya ambisi. Saya punya ambisi yang besar. Sejak saya SMP itu kebetulan saya SMP di salah satu SMP yang bagus di Tulungagung. Oh iya, oke. Terus. Dan di sana teman-temannya semua pada kaya semua. Hedon gitu kan? Iya, saya yang paling biasa. Oh gitu. Jadi, terus gimana? kalau saya mau ngikuti uang sama teman-teman saya, jelas saya nggak mampu. Makanya saya cari uang sendiri gitu. Wah, sejak kecil, banget. sejak SMP udah nggak pernah minta uang orang tua.
keren banget, dari SMP nggak pernah minta? Iya, kecuali orang sekolah kan. Oh, tapi kalau jajan-jajan udah sendiri ya. Iya. Wah, keren banget. Dari SMP udah punya jiwa berwirausaha ternyata teman-teman. Dan Keadaan itu sih. lebih ke keadaan. Keadaan sih. Aku juga percaya sih kadang emang sesuatu tuh harus dipaksakan gitu ya. Salah satunya adalah dipaksakan oleh keadaan sehingga kita berusaha untuk bisa survive sampai ternyata oh ini passion kita di sini gitu. Ya karena ada tuntutan dari keadaan itu sendiri. Tapi sekarang kuliah aman ya Kak ya? Wah, keren sih. Sekarang Yang penting kalau menurutku itu jangan ke zona nyaman aja sih. wah. Oh iya, aku dengar sih Kak katanya itu dulu Kak Fardan videographer ya? Bener ya. Oh iya, yang SMA itu selain jualan tas juga videographer. Wow. Iya, makanya serabutan kayaknya. Oh, wow. Berarti dari SMA udah jadi videographer, udah jualan. Ya, terus juga pas SMA 3 juga belajar tentang saham, kripto. Cuma kalau saham kripto jadi kan sering baca-baca buku gitu ya. Oke. Kalau menurut saya sih dari saham sama kripto itu nggak ada yang bisa bikin kaya. Kalau itu pandangan saya sendiri. Oke. Cuma mempertahankan kekayaan. Oh, Kenapa? iya, bisa. Kenapa orang investasi karena apa gitu? Ya karena biar nggak tergerus inflasi salah Bener satunya. banget ya, karena nggak terus inflasi. Mm-mm. Karena soalnya inflasi Indonesia itu ya, emang data cuma 3%, 4% gitu. Iya, Tapi 5% kalau ya. kita lihat dari harga jual atau harga Kenaikan harga. komunitas ya, Iya. harga komunitas sekolah itu kan naiknya bisa 10% tiap tahun. 10 Iya kan? 20%. Iya makanya itu. Iya, Terus benar-benar. Satu-satunya yang bisa buat Menutup itu. menutup inflasi itu yaitu kalau nggak saham juga. Yang zaman sekarang lagi modern itu kripto. Oke. Kalau emas itu kan kenaikannya 3%, 5% gitu ya. Dikit sih kalau Iya, emas. masih kalah sama inflasi. Oke. Tapi sekarang kuliah aman, terus punya usaha juga. Yang terakhir ini usahanya apa Kak? Ini baju merek brand. Brand. Oh iya. Ada websitenya juga teman-teman. Wow. Apa tuh Kak websitenya? Guzelclothes.com www.guzelclothes.com. Oke, kunjungi di bawah Ditulis ya, ini. ditulis ya. Kunjungin guys di sini. Nanti kita akan tuliskan di sini ya. Oke. Terus dengan kuliah yang bareng sama usaha itu gimana cara atur waktunya Pak? Kebetulan di Uniska ini ya gini nih. Untung aku ambilnya di Uniska nggak kampus lain. Soalnya apa? Ada kelas karyawan tuh Kak, ada kelas Oke. malam. Ekonomi. Soalnya Sama di Uniska. soalnya Oke. dosen-dosennya juga support banget. Oke, aku setuju sih ya. Oke, Kalau kita terus, ada terus. bisnis itu kita didukung terus kita dikasih saran juga sih. Kan ada juga tuh kalau dengar dari teman-teman tuh yang Iya. pada punya usaha mungkin mereka sudah dibagi waktu. Terus dosennya itu sering marah-marah gitu. Kalau di sini kita diarahkan gimana caranya ngatur waktu gitu bedanya. Wah, keren Terus ada juga tuh. banget. Ya ampun. Dosen namanya Pak Zain. Pak Zain. Itu salah satu dosen favoritku tuh. Wah, Pak Zain, semoga Anda nonton ini. Pak Zain tuh pernah bilang gini, saya itu bukan lebih pintar dari kalian, tapi saya itu tahu lebih dulu dari kalian. Oke. Jadi konsepnya aku rubah ke mereka yang kaya semua itu bukan tiba-tiba kaya, tapi mereka kaya karena mulai dari dua. Jadi mulailah dari uang dari sekarang. Betul. Aku setuju, aku juga senang banget ketika aku cari ilmu sama seseorang dan sama orang itu yang aku cariin ilmu itu punya usaha gitu karena aku juga tertarik di situ gitu. Tapi keren banget sih Kak, dan aku juga merasakan bahwa ternyata di ekonomi Uniska ini support banget, dosennya tuh suportif gitu teman-teman. Mereka itu nggak hanya mementingkan apa semua harus akademik gitu, tapi lebih ke ayo kita balance gitu akademik ayo kita balance gitu, akademik masuk, di luar juga masuk gitu. Kebetulan pas aku mau bingung antara pengen upgrade perusahaanku ke PT atau CV, aku keren. chat tuh salah satu dosen tuh, langsung diarahin, langsung dikasih teori-teori materi-materi gitu Kak. Padahal kan itu di luar jam kampus ya, tapi Beneran, dosen Kak? iya mau loh. Dosen ada yang seperti itu Ada di yang sini? seperti itu, padahal itu di luar jam kerja loh. Tapi aku tanya-tanya tetap dibales loh. Malah katanya mau ngajak ketemuan biar kita ngobrol-ngobrol tentang malah mau dibantuin buat pendaftarannya sih. Wow. Tanya gitu loh, Ekonomi. ini banget sih emang. Oke, berarti ini salah satu skillan juga sih buat aku. Nanti kalau misalkan aku tanya-tanya ke dosen juga oke ya. Oke. Keren sih, keren. Berarti support banget ya dosen kesini tuh. Dan tantangannya apa sih Kak ketika atur waktu itu? Ataupun ada tantangan-tantangan lain deh yang Kakak temuin ketika Kakak berwirausaha tapi sambil kuliah? Tantangannya apa? Alhamdulillah kalau di Uniska itu sih karena pengen support, jadi kuliah itu bukan sebuah halangan sih.
jadi tambahan aja sih, tambahan waktu aja sih. Oke. Tambahan waktu gitu. Wah, keren banget sih. Tapi Ini kakak, bukan promo, serius, ini bukan promosi. tapi emang Emang gitu sih. Soalnya teman-teman saya yang lain nih, kampus lain tuh kalau punya usaha mungkin masih naik gitu. Ada kuliah, gitu, usahanya off dulu. Oh my Naik lagi God. ada kuliah off dulu. Kalau ini enggak. Ini enggak. Ini bisa disambil lah. Wah, bisa disambi. Keren banget sih. Wow, tepuk tangan buat ekonomi ini. Jadi buat teman-teman ya yang kalian pengen, jadi kan setiap orang kan punya target finansial masing-masing ya. Iya. Kalau kalian pengen jadi pengusaha itu lebih baik start duluan, lebih baik praktek duluan. Nah, untuk praktek duluan biar nggak keganggu kuliahnya nih masuk Uniska ini serius. Soalnya kita bisa bagi waktu, kan ada kelas malam juga, ada kelas online juga. Wow, keren banget. Emang berarti bener-bener terpakai ya kak ya, di kelas malam tuh emang bener-bener Emang bener-bener sih. berguna sih ya. Wow, keren banget. Berarti ekonomi Uniska ini berperan banget ya kak ya? Berperan. Karena jadi nggak terganggu kan kuliahnya. Ya itu nggak terganggu. Terus itu tadi kita tanya ke dosen. Wow, keren banget. Terus Permudah lah. Oke. Terus aku menyadari ya kak ya, kalau kita berwirausaha tuh nggak hanya tentang diri kita, tapi kita harus bisa bangun relasi, bener nggak kak? Menurut kakak seberapa penting relasi itu? Relasi yang mana dulu nih? Yang kampus apa di luar kampus nih? Bebas lah, bebas. Yang kampus dulu aja. Ya, boleh. Kalau kalian itu kan setiap masing-masing personal kan punya tujuan masing-masing. Ya yang dari itu yang setujuan sama kalian. Jangan tiba-tiba kalian andai kan kalian punya mimpi apa ya? Ini namanya pembisnis ya, punya mimpi punya Lamborghini, punya kan pasti gitu ya namanya manusia ya. Iya, oke. Duniawi lah, duniawi. Punya rumah segede apa gitu kan. Amin. Cari juga teman yang punya tujuan sama. Jangan cari teman yang ketika kalian mau start, kan ada juga teman ketika kalian punya inovasi lah, kalian ngomong gitu kan, terus dia seakan-akan nyenyek gitu bahasanya. Gitu kan? Awakmu jadi. Terus sebenarnya dia cuma pengen narik kamu ke zonanya dia lagi. Bener. Ketika kalian mau upgrade, dia narik kamu lagi gitu. Terus itu terus. Iya, bener. Kalau ada orang itu kalau aku loh ya, kalau ada orang kan pernah juga tuh waktu aku mau bangun usaha ini, Oke. aku cerita tuh ke temanku, emang sengaja aku cerita ke temanku yang emang nyebelin setengah mati, emang tukang ngenyek, bahasanya Jawa tukang ngenyek. Tukang mah itu. Nah, bener tukang mah itu. Wali budal dewe. Aku cerita kan, aku pengen gini nih, terus dia bilang, "Yalah, pakai bahasa Jawa enggak apa ya? Yalah, awakmu kok iso ngono? Awakmu ki lho ndak duwe jiwa bisnis gitu." Dia bisnis juga cuma udah tutup. Oh, itu wali budal dewe. Kak, bentar ya, aku mau ketawa dulu. Bukan gimana, tapi kok Emang gitu ya, faktanya gitu ya dia. Itu malah jadi penyemangatku. Aku ngeliat teman-teman juga gitu. Jadi ketika kalian punya inovasi, yang bikin malas itu kan take action ya. Kita selalu punya pikiran, aku pengen gini-gini, tapi take actionnya kan malas toh selalu. Jadi cari teman yang emang belin aja, biar nanti kalian take action gitu. Walaupun kalian gagal, walaupun kalian berhasil ataupun gagal, ya udah gak betul, yang penting kan take action dulu. Oke, setuju. Aku juga setuju. Dan berarti di sini aku menggarisbawahi bahwa punya teman yang punya satu visi itu penting. Oke. Aku juga merasakan itu karena itu merupakan sebuah spirit tambahan buat kita gitu. Dan aku juga percaya gitu, Mas, bahwa omongan orang itu bisa mempengaruhi bagaimana diri kita berpikir. Ketika ada orang yang menyepelekan kita, itu merupakan energi tambahan untuk bisa kita harus membuktikan bahwa omongan orang itu nggak benar. Aku setuju. Itu maksudnya bagus lah gitu. Tapi kalau relasi di luar kampus tuh penting nggak sih, Kak? Penting juga itu kan. Yang poinnya tadi yang tujuannya sama. Okay. Jangan yang sorry ya teman-teman ya. Jangan yang kalian itu kerja tuh tiba-tiba di call, ayo ngopi, tutup. Itu kan salah kayak gitu. Iya kan? bener karena emang udah nggak tujuan kita nggak kesana Iya. gitu. Kadang kita juga harus nolak kesempatan untuk mengambil kesempatan yang lebih baik lainnya. Wow. Kesempatan itu nggak ada juga. Aku setuju banget sih. Kayaknya seru sih obrolan kali ini tuh aku berasa menyala-nyala. Oke, menyala bangku. Menyala. Oke. Murah-murah. Oke Kak. Tapi kalau dari sisi kuliah kakak nih Kak, pasti kan suasana di universitas, di fakultas, khususnya di ekonomi Uniska ini kan berpengaruh ya Kak ya.
itu memberikan energi positif nggak Kak buat Iya. Kakak? Tiap hari kalau ada pelajaran baru, ada motivasi baru. Wow. Serius, iya. Karena Tiap- gimana? Contohnya ini, kita lagi bahas di kelas perusahaan apa ya, gudang garam atau perusahaan apa, atau contoh nih, kalau saya sendiri, saya tuh lebih suka belajar dari kegagalan, jangan kesuksesan. Soalnya kalau kesuksesan yang banyak impiannya gitu loh. Oke. Kalau kegagalan, gimana kita jangan sampai gagal kayak gitu. Contohnya Oke. kita ambil contoh BlackBerry ya, BlackBerry. Oke, BlackBerry itu kan saya belajarnya dari kegagalan BlackBerry. Kenapa? Iya, bener. Dia nggak ngikutin market, dia nggak mau Iya. inovasi gitu kan. Dia cuma stuck sama kenyamanannya sama yang di atas. Dia kan waktu itu kan di atas kan. Sekarang kan dia jatuh. Iya benar. Makanya ketika aku kuliah juga ada yang bahas tentang itu kegagalan orang-orang itu tambah semangat jadinya. Wah, sama sih berarti. Wow, aku bertemu dengan orang yang tepat guys hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Aku juga setuju sih Kak bahwa kegagalan orang itu tempat kita belajar. Ya benar. Tapi setiap dosen itu memberikan motivasi seperti itu tuh membuat suasana hati Kakak jadi gimana tuh Kak? Jadi semangat lah. Semangat ya maksudnya. Oke. Besok harus ada yang dikerjakan lagi gitu. Oke. Kadang gini nih, aku ketika mau masuk ke kantorku sendiri loh ya, Iya. denger orang-orang itu masih mau masuk ke ya, orang pekerja lain lah. Itu yang diomongin bukan nanti saya ngerjain apa gitu, enggak loh. Yang diomongin nanti kita makan apa ya, nanti kita jalan-jalan kemana. Fokus ke kerjaan dulu baru kalian boleh ngomongin gitu. Padahal kalau aku bangun tidur udah besok kita ngerjain apa ya, besok kita inovasi baru apa ya gitu sih. Iya sih. Kebanyakan gitu sih, kebanyakan teman-teman yang lain juga gitu sih, kebanyakan senang-senang terus sih. Oh, itu yang menghambat ya Kak sebenarnya. Jadi jangan sampai terlena guys di masa muda ini. Lagu ya. Kok jadi kayak lagu sih? Oke. Yang paling penting kalian harus punya target finansial dari umur sekarang muda. Oke. Pengennya kalian apa, jalurnya kalian apa gitu. Kalau ingin kalian finansial yang ini, kalian pengennya lewat jalur apa, terus apa yang kalian start mulai dari sekarang itu apa? Oke. Tapi kalau ngomongin soal bisnis nih Kak, ini menarik sih. Dulu kan Kakak kan bermula dari, tadi Kakak bilang kalau Kakak itu bukan dari orang yang mampu gitu, cukup gitu kan ya, dari keluarga yang cukup gitu basicnya. Itu mulai dari nol tuh susah nggak sih? Kebetulan waktu itu, mungkin itu agak sedikit hoki ya hitungannya. Oke. Itu ceritanya itu saya punya partner, dan partner saya itu kebetulan suka tentang baju-baju fashion. Oke. Terus saya mikir nih, wah potensial nih buat dijadikan Partner. ada usaha. Oke. Gitu. Jiwa berbisnis kan dia emang Iya, gitu emang ya. gini sih, dikit-dikit. Apa aja Uangnya peluang. dikit-dikit emang gitu ya. Oke. Terdengar mata duitan ya. Tapi sebenarnya enggak juga sih Kak. Soalnya Emang mulai dari butuh. itu, emang butuh sih. Emang butuh, kita punya uang guys. Oke lanjut. Mulai dari itu, Oke. aku ada ide kan waktu itu mau lebaran. Aku Oke. buat baju Oke, tahun berapa tuh Kak? Tahun berapa? tahun lalu. Oh, 2023. Itu Hamin 2 minggu lebaran. Oke. Kita masih rilis sehari. Waktu itu stokku kan nggak expect bakal banyak yang beli. Aku stok 999 semua. Jadi unlimited semua kan. Oke. Tiba-tiba bangun tidur itu ada yang beli 200 kan. Hah? Iya serius, masih bangun tidur. Ya aku langsung keringetan soalnya barangnya nggak ada. Soalnya kalau di online shop itu kalau barangnya nggak ada, terus nggak bisa kirim itu di close tokonya. Iya, Kalau bener. nggak bisa kirim, Iya, akhirnya itu sehari itu selama 3 minggu tuh hampir tiap pagi cari penjahit soalnya penjahit gak ada yang mau soalnya mau lebaran. Iya kan udah hamin berapa itu Udah hamin Kak? 2 minggu, makanya Iya, itu. udah hampir tutup itu penjualan. Overload juga kan. Tekan banget waktu itu. Terus gimana Ya, tuh? setiap hari dimarahin customer lah. Ada yang bilang baju nggak dikirim-kirim, masa saya pakai apa? Saya pakai daster gitu. Selebay itu loh, padahal baju lain juga ada ya. Tapi mungkin karena punya kakak beda, Iya, makanya mereka iya. seneng punya kakak gitu. Oke, Terus oke. habis itu, habis lebaran itu kan dari uang, ini jujur aja ya, dari uang 10 ke langsung ke 30 kan. Juta Kak. 10 ke 30 juta itu dalam waktu 2 mingguan kan. Habis itu ada yang WA aku tuh, ada yang WA admin TikTok. Oke. Gini gitu, katanya tokonya mau ditutup karena ada yang nggak dikirim bla 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 gitu kan. Bisa menyantumkan apa, bisa login lagi di sini buat konfirmasi. Saya login, habis login akunnya hilang. Terus saya ngampus tuh, saya deg-degan. Sekarang itu 30 juta hilang. Ya udah, tapi sekarang udah diganti
sama Allah juga. Alhamdulillah. Berkali-kali lipat. Oke, berarti real ya guys ya. Kita kehilangan sesuatu untuk digantikan yang lebih baik. Tapi kan Guys. ada beberapa orang tuh kalau Oke. ketika dia ada cobaan itu malah nyerah. Sebenarnya enggak, itu malah tantangan sebenarnya. Bener-bener, aku setuju juga sih. Nah, sebenarnya itu kayak dipancing aja sih sama yang kuasa mungkin ya. Bener-bener. Pancing dijatuhin dulu gitu Iya, ya. sih? heeh. Gitu. Pincep nih. Aku juga setuju sih, karena ketika kita ada di bawah itu artinya kita diuji buat kita Mm-mm. lebih dinaikin Di-upgrade lagi lagi, gitu. di-upgrade diri dia, Iya, dia bener, harus bener, upgrade. bener. Heeh, iya setuju aku kak. Terus gimana tuh pada waktu itu? Akhirnya oke aja sampai sekarang. Ya itu kan uang kan habis semua. Iya, terus Itu uang tabungan, tapi tabungan lagi. ya uang tabungan lah. Terus? Modal itu kan tabungan. Ini buka-bukaan aja ya. Oke, Los, boleh. los. Ada yang namanya kur, kan? Gur Kalian ya. tahu nggak kur? Iya. Akhirnya aku ambil kur itu, Pak. Ambil kur tuh nggak banyak juga sih, tapi sekarang udah lunas sih. Oke. Ambil kur terus produksi banyak banget. Aku langsung ke kota-kota Jakarta, Solo buat carikan, soalnya aku beli di Tulungagung itu udah aku habisin semua di Tulungagung, sama Kediri itu udah aku habisin. Terus akhirnya ke Solo, ke Jakarta itu sampai sekarang juga malah impor dari Cina juga. Wah keren. Tepuk tangan. Oke, itu kakak belinya online atau kesana langsung ya? Pada awalnya ke sana, tapi karena sudah sering beli ya tinggal Iya. kontak aja. Oke. Keren. Tapi kalau sekarang udah BEP ya kak ya? Udah BEP itu kayaknya itu minggu pertama. Minggu pertama udah Minggu pertama BEP udah langsung BEP. dong. Wow, keren banget. Keren. Wah, ya ampun. Aku nggak expect sih. Ternyata emang secepat itu ya kak ya? Belinya cepet banget. Jujur. Alhamdulillah. Soalnya kan aku belinya juga dari SMP ya. Emang paling jujur ini yang belinya paling cepet. Oke. Juga aku juga ada pet shop juga. Dapat apa kak? Apa? Pet shop. Oh, pet shop. Oh my god. Kalian Wow. suka kucing nggak? Suka kucing? Suka. Aku punya juga kucing di rumah. Main dong. Oke, boleh. Kakak punya berapa kucing? Udah habis kucingnya. Oh, kenapa? Dulu 8 kayaknya. Aduh. Tenang guys. Oke. Mungkin karena memang kesuksesannya sudah terasa sampai di sini, mungkin kakak bisa memberikan sedikit wejangan untuk teman-teman yang mau mulai berbisnis, khususnya untuk mahasiswa nih ataupun calon-calon mahasiswa Kata-kata Fakultas hari ini. Ekonomi. Kata-kata hari ini katanya. Silakan kak. Sebelum aku buat pesan, berinfo sebelumnya orang tuaku itu kerja sebagai guru dan itu Sukwan selama, tahu Sukwan nggak? Tahu Sukwan itu apa ya? Honorer. Honorer iya. selama 8 tahun gajinya cuma 150.000. Diinjek-injek sama atasannya. Buat kalian teman-teman, terutama cowok nih, kalian tuh harus punya ambisi. Kenapa? Emang kalian suka lihat keluarga kalian diinjak-injak, kalian dimaki-maki. Soalnya keluarga saya sendiri pun gitu, diinjak-injak terus, mau kesini nggak boleh, mau apapun nggak boleh. Berubah mindset kalian, bungkam teman-teman kalian yang hina-hina keluarga kalian. Oke teman-teman, tadi kan sudah di-spill dari awal sampai akhir gimana pelajarannya apa aja, teman-teman udah tahu, dan omset juga teman-teman sudah tahu. Jadi teman-teman nggak perlu takut untuk memulai, karena ternyata yang mulai benar-benar dari nol dan disambi sama belajar sebagai mahasiswa di ekonomi itu ternyata bisa banget, betul mas? Oke, jangan lupa teman-teman buat nonton video podcast di episode selanjutnya, karena pastinya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat inspiratif seperti Mas Fardan. Jangan lupa nonton di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Fardan sudah hadir di Economic Eco Podcast. Semoga ilmu-ilmunya bisa diterapkan sama teman-teman yang ada di rumah. Oke teman-teman, see you di next episode, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.